Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Angga Maulana dari kelas 1B Prodi D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pernapasan pada manusia. Sistem pernapasan pada manusia adalah sekumpulan organ yang terlibat dalam proses pertukaran gas, oksigen dan karbon dioksida di dalam darah. Sistem pernapasan pada manusia terbagi menjadi dua, yaitu sistem pernapasan pada bagian atas dan sistem pernapasan pada bagian bawah. Beberapa organ dalam sistem pernapasan pada bagian atas antara lain rongga hidung, paring, dan laring. Dan organ sistem pernapasan pada bagian bawah, yaitu organ ini merupakan jalan napas utama menuju paru-paru yang terletak di bawah trakea, bronkus, bronkiolus, paru-paru, dan diafragma. Kerja sistem pernapasan pada manusia melibatkan seluruh organ pernapasan. Organ-organ ini bekerja sama untuk membantu tubuh dalam pertukaran gas antara paru-paru atau alveolus dan pembuluh darah yang kemudian akan disalurkan ke seluruh bagian tubuh atau dihembuskan ke udara. Ketika Anda menarik nafas atau yang disebut dengan inspirasi, diafragma dan otot-otot di antara tulang rusuk Anda akan berkontraksi dan meluaskan rongga dada sehingga paru-paru bisa mengembang dan terisi udara. Untuk udara lewat hidung dan mulut dan melewati proses penyaringan partikel-partikel kecil oleh rambut-rambut hidung, udara menuju ke trakea atau cabang tenggorokan. Dari trakea menuju ke paru-paru melewati serangkaian cabang yang di paru-paru yang disebut dengan bronkus dan bronkiolus, kemudian berujung di alveolus. Ketika di alveolus terjadi proses pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida. Pada pembuluh darah kecil yang disebut dengan kapiler, oksigen masuk dengan kapiler, kemudian menumpang sel darah merah menuju jantung untuk disebarkan ke seluruh bagian tubuh. Di saat yang bersamaan, karbon dioksida masuk ke kapiler, ke rongga paru setelah pertukaran oksigen dengan karbon dioksida telah selesai. Otot diafragma dan tulang rusuk kembali rileks dan rongga dada kembali seperti semula. Dan ada dua jenis pernapasan pada manusia, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Pernapasan dada manusia bernapas dengan membesarkan dan mengecilkan volume rongga dada. Di sini otot yang terlibat adalah otot antar tulang rusuk. Mekanismenya sendiri dibedakan menjadi dua fase, yaitu fase inspirasi dan fase ekspirasi. Fase inspirasi merupakan fase yang diawali dengan berkontraksinya antar tulang rusuk sehingga membuat rongga dada terangkat dan membesar. Akibatnya, tekanan di dalam rongga dada menjadi lebih kecil daripada tekanan di luar, sehingga udara di luar yang masuk kaya dengan oksigen. Fase ekspirasi merupakan fase relaksasi atau kembalinya ditariknya otot antar tulang rusuk ke belakang yang diikuti oleh turunnya tulang rusuk sehingga rongga dada menjadi lebih kecil. Akibatnya tekanan di dalam rongga dada menjadi lebih besar dari tekanan di luar. Sementara itu, pernapasan perut adalah pernapasan yang melibatkan otot diafragma saat kita bernapas. Dengan cara ini, perut akan membesar atau mengecil. Mekanismenya juga sama dengan pernapasan dada, yaitu dibedakan menjadi dua fase, yaitu fase inspirasi dan fase ekspirasi. Selain berperan dalam pertukaran udara dan gas,
Sistem pernapasan juga berperan dalam memelihara dan menyeimbangkan kondisi di dalam tubuh agar tetap stabil. Dalam istilah medis keperawatan, kemampuan menyeimbangkan kondisi ini disebut dengan homeostatis. Sekian dari penjelasan saya tentang sistem pernapasan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.